Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Masyarul muslimin, jamaah salat Id rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa menjalankan ibadah yang istimewa ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan orang-orang yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai yaumul akhir. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tunjukkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Bahkan seringkali kita lalai dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Sudah sepantasnya rasa syukur itu kita tunjukkan dengan sebenar-benarnya, yaitu dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada setiap hari raya Idul Adha atau hari raya kurban, ingatan kita kembali disegarkan oleh manusia yang istimewa, kekasih Allah, Abul Anbiya atau bapaknya para nabi,
yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam dirinya terkumpul berbagai kebaikan manusia yang menjadi teladan sepanjang zaman. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam ditunjukkan dengan kesiapannya untuk tunduk dan patuh berjuang di jalan Allah. Hal ini tercermin ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya di lembah yang tandus hanya berbekal air dan sebungkus kurma. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, ya agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim adalah merupakan bukti cinta, dan pengorbanan merupakan ukuran suatu cinta. Jika benar cinta kita besar, maka tidak mungkin pengorbanan kita kecil. Maka dengan berkurban, di mana kita menyembelih binatang di hari raya ini adalah merupakan bukti bahwa cinta kita murni. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil lulus dari semua ujian yang Allah berikan, termasuk ujian cintanya kepada keluarganya. Maka kemudian Allah SWT memberikan penghargaan, yaitu dengan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin seluruh manusia. Maka kita harus maknai, di saat kita sedang diuji apapun itu oleh Allah, maka di situ Allah sedang menaikkan derajat kita. Maka sebagai seorang muslim, janganlah panik atau cemas atau berputus asa ketika menghadapi ujian. Akan tetapi berusahalah untuk tetap tenang dan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berpikir yang tenang, tidak panik ketika menghadapi ujian, baik berupa kesulitan hidup, kesulitan dalam usaha yang tidak stabil, dari himpitan hutang yang tidak kunjung berakhir, ujian penyakit, ujian dalam keluarga, baik itu anak, istri,
maupun suami. Tetaplah tenang dan jangan panik. Ujian ini hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah sebaliknya, menjauhkan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah hendaknya sebagai seorang muslim kita terus memohon dan berharap agar dikuatkan dan dimudahkan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Bukan malah kita lalai meninggalkan sholat, meninggalkan menuntut ilmu karena alasan kesulitan hidup dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ibadah kurban merupakan bentuk kepedulian sosial, yaitu untuk mereka orang-orang fakir dan miskin, apalagi di tengah kondisi perekonomian di negara kita yang sedang menurun. Nilai tukar rupiah semakin anjlok, harga kebutuhan pokok semakin melonjak, petani semakin dihimpit dengan pupuk yang mahal tapi harga jualnya yang rendah. Sedangkan usaha semakin sulit, maka membuat semakin sulit kehidupan saudara-saudara kita. Maka bagi orang-orang yang mampu, sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW sangat mengecam keras orang yang enggan berkurban, karena di dalam Islam ibadah kurban bukan hanya ritual persembahan untuk meningkatkan kesalehan seseorang. Kurban bukan hanya tontonan kesalehan orang-orang yang kaya semata. Namun lebih dari itu, kurban adalah dalam rangka memperkuat rasa empati kita, simpati kita kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita tidak acuh, tidak mau tahu dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, karena hanya memikirkan kesenangan hidupnya sendiri tanpa memikirkan keadaan orang-orang yang di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik kita pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kebaikan manusia tidak diukur dari berapa jumlah hartanya, berapa jumlah anaknya, berapa jumlah luas tanahnya, berapa atau tinggi derajat atau berapa titelnya. Tetapi sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Meskipun dia tidak memiliki banyak harta, tapi dia bisa berbagi dengan keterbatasannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sangat bersyukur masyarakat di dusun kita ini semakin terbuka hatinya dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesadarannya sangat luar biasa. Kesadaran infak begitu meningkat, kesadaran sedekah tidak diragukan lagi. Terlebih di masa atau di hari ini, di hari raya Idul Kurban ini, kesadaran masyarakat kita untuk berkorban luar biasa. Semoga ini merupakan suatu tanda bahwa dusun kita ini adalah tempat yang diberkahi. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi dusun kita tercinta ini. Amin
ya rabbal alamin. Maka marilah untuk menutup khutbah ini bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar senantiasa dikuatkan dalam menjalani berbagai kesulitan hidup dan dimudahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidup, dan kita senantiasa memohon pertolongan kepada Allah agar diberi hidayah dan taufik agar kita senantiasa dimudahkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويقضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة إلا يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.